Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsalini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler 2B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan meresum jurnal yang dibuat oleh Iman Hilman, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, yang berjudul Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha atau entrepreneur. Kewirausahaan secara umum diartikan sebagai proses mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Adapun pengertian wirausahawan adalah orang yang menjalankan wirausaha. Pengertian desa wirausaha. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan serta menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya diperlukan dua pendekatan, yaitu yang pertama, kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua, political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jikapun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, imigrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Pada model sistem pembangunan kewirausahaan desa, pembangunan dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak berputarnya kegiatan ekonomi desa. Jika industri desa maju, maka akan menarik usaha-usaha lainnya sehingga kegiatan perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi pedesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Penentuan desa wirausaha juga mempertimbangkan harapan atau ekspektasi masyarakat dalam mengembangkan dirinya dan membangun wilayahnya, serta memperhatikan kendala yang selama ini dihadapi. Selanjutnya, penentuan desa wirausaha juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, metode penetapan desa wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu yang pertama faktor potensi wilayah, yang kedua faktor harapan masyarakat, dan yang ketiga faktor kebijakan pemerintah. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter diberi bobot sesuai dengan perkiraan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah. Pengujian penetapan Desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan aparat desa, diperoleh informasi bahwa masyarakat desa Gunung Malang cukup produktif dan kreatif. Selain sebagian besar menjadi petani, mereka umumnya juga mengembangkan produk-produk pengolahan walaupun masih dalam skala rumah tangga. Di antara beberapa usaha yang dikembangkan, ada 2 jenis usaha yang cukup dominan, yaitu produk pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, bongsang, dan lain-lain, serta produk konveksi.
Dari kedua jenis usaha UMKM yang dominan tersebut, masyarakat Desa Gunung Malang memutuskan untuk mengembangkan produk pengolahan bambu sebagai produk utama dalam program pengembangan desa wirausaha. Nah, beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangannya adalah yang pertama, produk pengolahan bambu menggunakan bahan baku dari desa sendiri. Yang kedua, produk pengolahan bambu menciptakan nilai tambah bagi hasil bambu di desa. Yang ketiga, masyarakat yang mengusahakan produk pengolahan bambu lebih banyak dibandingkan yang membuat produk konveksi. Yang keempat, produk-produk pengolahan bambu merupakan hasil kreativitas masyarakat yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Yang kelima, produk pengolahan bambu memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama jika mendapatkan sentuhan teknologi dan desain yang lebih marketable. Strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia pengrajin. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Yang ketujuh, penyiapan masyarakat. Pengujian penetapan Desa Trusmi sebagai wirausaha. Desa Trusmi terletak di Kecamatan Paren, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kurang lebih 5 km setelah barat dari kota Cirebon yang berdekatan dengan jalur utama Cirebon-Bandung. Trusmi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Nama Trusmi sendiri merujuk pada seorang tokoh pendiri desa yang bernama Buyu Trusmi. Buyu Trusmi merupakan sebutan bermakna bagi orang yang dituakan atau dianggap sebagai leluhur serta pemimpin awal daerah Trusmi. Pengrajin industri batik di Cirebon terpusat di Desa Trusmi. Batik di Cirebon yang menurut perkembangan sejarahnya, Desa Trusmi merupakan desa pertama yang mengembangkan batik dari Keratonan Cirebon, sehingga sekarang dijadikan pusat industri batik di Cirebon yang meliputi Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Hingga sampai saat ini, masyarakat Desa Trusmi sepakat untuk lebih mengembangkan batik. Nah, strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Trusmi sendiri, yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM pengrajin. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Yang ketujuh, peningkatan peran aktif masyarakat. Yang kedelapan, peningkatan kerjasama antara pengrajin dan pengusaha. Dan yang kesembilan, memajukan perekonomian masyarakat desa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.